Shalom 2PM. Shalom. Aku sapa sekali lagi, katakan dengan semangat. Shalom 2PM. Shalom. God is good, amen. Aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan sapa kanan kiri belakang depan kita. Katakan it's good to see you here. Sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau tinggikan nama tempat ini, amin. Amin. Buat Tuhan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama kita akan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari puji Dia lebih lagi di tempat ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyelamatkan kita semua, menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Sungguh kasih-Mu begitu besar untuk kami semua, Tuhan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkan, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Kami mau terus naikkan syukur kami kepada-Mu, Tuhan, karena cuma Engkau Allah di hidup kami. Katakan 2PM, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Biar musik memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami gak akan berhenti memuji-Mu, Tuhan. Kami gak akan berhenti menyembah-Mu, Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini, Tuhan. Lebih dan lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus menyembah-Mu, Tuhan. Katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Katakan, kita semua yang dibebaskan, kita semua yang dipulihkan. Mari puji Dia lebih dan lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Aku mau sapa sekali lagi, Shalom 2PM. Yang mau nyatakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Siang hari ini kita bersuka cita, kita datang bawa pujian penyembahan kita, amin. Haleluya. Siang hari ini kami datang, Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Mari angkat suaramu, sama-sama kita nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu
kemuliaan dan kekuatan, kemenangan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Serukan biar segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Oke, Shalom 2PM. Kurang keras nih, Shalom 2PM. Oke, sebelum duduk boleh sapa kiri kanannya bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang kamu ya, bukan aku sayang kamu ya. Tadi ada yang jadian lagi nih. Oke, boleh duduk semuanya. Siapa yang diberkati oleh pujian penyembahan kita? Luar biasa, oke. Teman-teman, sebelum aku masuk ke pengumuman, aku mau sapa nih teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ini aku udah dapat data ya dari teman-teman CX kita. Aku mau sebutin ya. Yang pertama ada atas nama Ruth, umur 29. Sudah sering ke Tupian, belum join call, ngerasa ada gejala. Panjang juga nih, detail juga nih. Sebelumnya gereja Diabalo dan ikut komsel di sana. Oke, welcome ya Ruth. Lalu ada Laras umur 27, Tisha umur 20, ada Santoso umur 22, Okta umur 20, Cynthia biasa IR1, Anita biasa IR5. Tahu juga nih kebiasaannya nih ya. Sisil dan Michael first timer 2PM biasa IR. Oke, welcome ya untuk teman-teman yang baru. Boleh kita beri tepuk tangan buat teman-teman yang baru. Ya welcome, kalau kamu belum punya tempat untuk beribadah rutin, kamu bisa join di 2PM. Ya setiap jam 2 hari Minggu di GBI PRJ. Oke, lalu kita mau masuk teman-teman ke doa persembahan. Ya mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Ya sebelum kita memberikan, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami sudah berkumpul ya Tuhan di tempat ini untuk beribadah. Tuhan, kami mau mempersiapkan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa digunakan, dipakai ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa membantu banyak orang di luar sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk nilai persembahan kami hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Silakan memberi teman-teman. Oke. Nah teman-teman, hari ini aku mau sharing satu hal ya, bahwa di 2PM itu ada yang dinamakan dengan 2PM culture. Ya biasa kita singkat dengan BRU. Ya boleh ada slide-nya ya, BRU. Nah BRU itu apa sih? Ya BRU itu B-nya ada belong, ya R-nya responsif, E-nya ekspresif, W-nya itu warm. Oke, tapi hari ini aku nggak mau bahas semuanya, aku mau bahas ke satu hal yaitu belong. Ya belong itu apa? Artinya itu memiliki ya, dimiliki, memiliki gitu ya. Kayak orang kalau udah nikah kan, I belong to you ya, suami istri, I belong to you, aku milik kamu gitu ya. Nah kalau kita udah ngomong masalah belong ya, ini berarti udah masalah adanya pergantian status teman-teman, bener gak? Yang tadinya kita bukan punya siapa-siapa nih, tiba-tiba kita dimiliki oleh sesuatu atau seseorang atau apapun itu. Ya. Nah, belong di sini, 2PM itu kita mau bangun satu culture di mana kita itu bisa belong di satu komunitas gereja. Ya, tapi yang terpenting apa sih? Bukan cuma hanya belong ke satu komunitas gereja aja, tapi kita juga mau bisa memiliki rasa dimiliki sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Ya, jadi kita keluar sana, meskipun kita gak di gereja, kita keluar dari gereja, kita tetap memiliki status kalau kita itu merupakan anak Allah gitu teman-teman. Ya jadi kita datang ke gereja bukan hanya sekedar gereja-gereja aja, tapi kita tahu bahwa kita datang, kita ready, kita siap, dan kita memang merupakan anak daripada Allah teman-teman. Ya itu kenapa makanya 2PM culture kita juga ya ini we belong to the house. Ya teman-teman, dimana kita juga bukan cuma sebagai anak Allah aja, tapi kita juga punya banyak teman-teman lain di satu gereja ini yang sama-sama merupakan anak Allah juga teman-teman. Ya jadi aku juga mau mengencourage teman-teman yang belum rutin ke 2PM, kita bisa sama-sama bertumbuh di 2PM. Sama-sama belong to the house, belong to the Lord, ya teman-teman, dan bisa sama-sama menjadi anak Allah di sini teman-teman. Oke, nah untuk mendukung kita bisa belong to the house ya, 2PM juga menyediakan yang adanya cool teman-teman. Ya, nah cool ini ada banyak kategori teman-teman. Ya bisa dilihat ada yang lang couples, yang profesional ya teman-teman. Jadi kategorinya banyak. Ada yang udah nikah bisa masuk cool yang udah nikah. Ada yang udah mau siap-siap nikah juga bisa masuk ke cool yang mau siap-siap nikah. Ada yang udah pacaran serius nih. Ya, yang pacaran belum serius juga mungkin ada juga bisa masuk juga ya ke cool juga gitu teman-teman. Ya jadi di cool kita bertumbuh bareng-bareng, kita bertumbuh bersama, dan di cool juga kita bisa
saling sharing teman-teman, itu yang terpenting sih sebenarnya ya. Kadang kita di kerjaan, kita udah mumet, kita udah stres, apalagi masalah hidup mungkin kita ada masalah di kerjaan A, kerjaan B, tapi kita datang ke Cool, kita sama-sama bisa sharing, kita bisa bilang kalau di Cool ini kita mempunyai teman-teman yang sama-sama ada masalah, tapi kita percaya kalau kita punya Tuhan yang besar untuk bisa menyelesaikan masalah kita teman-teman. Habis dari Cool, ya 2PM juga kita juga ada sarana yang bernama dengan volunteer teman-teman. Ya, nah volunteer ini apa sih sebenarnya? Volunteer ini adalah untuk teman-teman yang mempunyai hati untuk mau melayani lebih lagi di gereja Tuhan. Ya, dan aku selalu bilang ke teman-teman yang mau melayani kalau Tuhan itu bukan cari yang bisa, tapi Tuhan itu cari yang mau teman-teman. Ya, kalau ditanya, aku juga bukan orang yang banyak bisanya gitu loh. Ya aku juga nggak pede bisa melakukan ini, melakukan itu teman-teman. Tapi yang satu yang teman-teman volunteer kita di sini juga punya adalah hati teman-teman. Ya kita punya hati yang mau untuk melayani dan kita punya hati untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang teman-teman. Ya di sini ada banyak banget. Ada di Sunday Service, ada di Praise and Worship, Creative Team, dan di Nursery Team teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa scan, kita akan dari tim 2PM akan ngarahin teman-teman bisa pelayanan di tempat yang mana gitu. Oke next, kita juga hari ini teman-teman, kita ada cek kesehatan gratis ya. Nah cek kesehatan gratis ya bagi kaum-kaum yang ingin cek kesehatan ya. Kita bisa lakukan cek kesehatan di luar ya. Hari ini teman-teman ya, hari ini jam 2 sampai jam 5 sore. Ya pas boothnya ada di depan sini, ya jadi jangan langsung kesana sekarang ya teman-teman. Cuma nanti habis selesai 2PM bisa kesana untuk cek kesehatan, gratis tidak dipungut biaya, dan ya silakanlah nanti habis selesai ibadah boleh cek kesehatan gitu. Oke habis itu kita juga ada sosmed 2PM, ya kita ada Instagram, kita ada TikTok juga, teman-teman bisa bantu dukung untuk sosmed kita dengan follow Instagram. Dan juga untuk follow TikTok kita karena kenapa? Karena setiap minggunya kita selalu post konten-konten, post story, post konten-konten juga yang pastinya bisa memberkati kita semua teman-teman. Oke dan melalui sosmed juga setiap minggunya kita pasti akan post satu yaitu yang namanya praise report dan prayer request teman-teman. Ya dan hari ini kita sudah mendapatkan ya ada praise report yang masuk nih teman-teman ya. Aku mau bacain dulu. Praise report yang pertama. Ada teman kita yang mamanya udah Tuhan pulihkan dari sakit teman-teman. Ya boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Lalu yang kedua ada panic attack yang bisa dihadapi karena ada teman-teman Cool yang support dan bisa jadi tempat cerita teman-teman. Nah ini juga merupakan salah satu dampak positif daripada Cool ya teman-teman. Ternyata bukan cuman ternyata ini kisah nyata loh teman-teman, bukan cuman dari omongan doang. Kalau Cool tuh bisa saling membantu satu sama lain. Tapi ternyata ada loh orang yang merasakan kalau dia tuh biasanya suka mungkin panic attack, mungkin ada anxiety dan lain-lain. Tapi dengan adanya teman-teman Cool bisa mensupport dia teman-teman. Ya ini bukti nyata teman-teman kalau dari praise report ini bukti nyata kalau doa itu kekuatannya besar adanya ya teman-teman. Dan bukan cuma doa yang kekuatannya besar tapi Tuhan kita juga lebih besar lagi teman-teman. Ya dan selain praise report hari ini juga ada prayer request yang sudah masuk teman-teman. Hari ini kita juga mau mendoakan salah satu teman kita, teman-teman yaitu dari volunteer juga namanya Ruben. Nanti kita mau doakan dia ya teman-teman karena dia sedang mengalami kecelakaan ya untuk kakinya yang patah. Kita mau sama-sama doakan buat dia. Oke teman-teman kita boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang sudah tulis prayer request. Ya Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk perkenanan-Mu, untuk perlindungan-Mu ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan hari ini ya Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan bahwa ada beberapa teman-teman kami ya Tuhan yang sudah menulis prayer request. Tuhan kami berdoa ya Tuhan yang pertama untuk kesembuhan daripada sakit ya Tuhan. Teman kami ada yang mengalami infeksi paru-paru, bentol-bentol kemerahan yang muncul di seluruh tubuh ya Tuhan. Tuhan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang lebih daripada segala macam penyakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesakitan ini ya Tuhan hanyalah sementara. Dan kami percaya Tuhan bahwa melalui penyakit ini dan melalui kesembuhan yang akan dialami oleh teman kami ini nanti ya Tuhan. Nama-Mu akan dipermuliakan melalui teman kami ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan ada teman kami juga yang berdoa untuk dibukakan jalan dan hikmat ya Tuhan untuk bisnis yang baru. Ya Tuhan berikanlah dia ya Tuhan. Berikanlah dia hikmat akal budi ya Tuhan untuk bisa memimpin dirinya ya Tuhan, untuk bisa memimpin timnya ya Tuhan, supaya dia bisa berjalan di bisnis yang baru, supaya dia bisa berjalan di pekerjaan yang baru ya Tuhan, supaya dia bisa selalu tidak salah langkah dan bisa selalu ya Tuhan
memakai nama-Mu ya Tuhan dalam bisnisnya ya Tuhan. Dan juga ada teman kami juga yang meminta untuk kedamaian hati ya Tuhan, dan pikiran dari anxiety atau kecemasan. Ya Tuhan, Engkau peluk dia ya Tuhan, Engkau rangkul dia ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang bisa membawa ketenangan bagi kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa tidak ada solusi lain di dunia ini ya Tuhan selain daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk teman kami Ruben ya Tuhan, yang sedang mengalami kecelakaan di tempat pekerjaannya Tuhan, dia jatuh ya Tuhan dan sedang mengalami patah pada kaki ya Tuhan. Dan sekarang sedang menjalani operasi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan akan kelancaran daripada operasi kakinya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di operasinya ya Tuhan, Engkau yang bekerja ya Tuhan. Tangan-tangan dokter Engkau yang beri kehebatan-hebatan itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa saat berjalan operasi, selesai operasi Engkau sudah mengganti ya Tuhan tulang kakinya dengan tulang yang baru ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit apapun itu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang paling luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Dia berperang menggantikan kita. Setiap masalah apapun, setiap suka, duka, dia selalu ada bersama dengan kita. Izinkan saya sharing sedikit tentang pengalaman saya bersama Tuhan melalui lagu yang sebentar ini akan kita nyanyikan. Beberapa tahun yang lalu, mama saya dipanggil pulang Tuhan, dan ternyata itu membuat saya traumatis. Dan ketika saya mencoba untuk hidup sendiri tanpa mama saya, dan saya tinggal sendiri, ternyata kepanikan dan traumatis itu muncul di dalam diri saya sampai saya tuh selama 3 bulan panic attack. Tangan saya gemeteran, badan saya seluruhnya gemeteran, keringat dingin. Bahkan saya mau nangis saja itu pun gak bisa. Tapi satu hal dari hal yang terjadi dalam kehidupan saya coba bertekuk lutut di hadapan Tuhan, saya mencari wajah Tuhan. Sampai ada teman-teman dari 2PM juga yang bantuin saya, dia kasih saya gitar. Dan saya mulai puji-pujian penyembahan di situ di kamar sendiri. Dan pada saat saya memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, di lagu ini Tuhan mengingatkan saya bahwa betapa baiknya kasih setia Tuhan buat kehidupan saya. Walaupun mungkin manusia meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari sama-sama aku ajak kita untuk semua masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama dalami lagu ini. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. You go before I know that you've even gone to win my war. You come back with the head of my enemy. You come back and you call it my victory. I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. It lifts me from the dry wilderness, and all I did was praise, and all I did was worship, and all I did was bow down, and all I did was stay still.
for I do, where my heart can seek to find your truth. Your mercy is the shade I'm living in. You restore my faith and hope again, and all I did was praise, and all I did was worship, and all I did was bow down, and all I did was stay still. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. Hallelujah, hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. So much better your way. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus, when I thought I lost you, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Sing it again. When I thought I lost you, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up
How you love me.
tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang gak pernah berhenti mengasihi setiap kami. Bahkan hari ini kami ada itu semua karena Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, kami gak bisa tanpa Engkau. Kami butuh Yesus dalam hidup kami. Dan waktu kami mendengar firman Tuhan, kami mau membuka hati kami yang lebar. Engkau berbicara kepada masing-masing setiap kami Bapa. Dan ketika kami dengar Tuhan, biarlah firman-Mu itu membuat kami berubah Tuhan. Kami lakukan dalam hidup kami. Urapi Marsya, karena aku gak bisa tanpa Engkau Bapa. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapa, we love you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Haleluya, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, garis good ya. Lagi gak luar biasa juga gak apa-apa, kita berdoa sama-sama untuk dikuatkan terus. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau langsung aja tentang glorious exchange. Bagaimana jika ternyata ada sebuah event yang membolehkan saudara menukar handphone lama saudara dengan iPhone 17 Pro Max 2 terabyte. Kira-kira saudara datang ke event itu atau enggak? Enggak. Saya sudah punya, tidak apa-apa. Mungkin punya saudaranya juga enggak apa-apa ya. Tapi pasti ini akan menjadi event yang digandrungi oleh banyak orang. Orang pasti pada ngantri, nguler ngantrinya. Atau ternyata event ini heboh. Dan pada akhirnya penyelenggara membuat bisa menukarkan kendaraan lama saudara dengan sesuatu yang baru. Ini dia. Apapun kendaraan saudara ditukar dengan ini. Karena perusahaan ini perusahaan yang sangat maju. Apakah saudara akan datang ke event itu? Hanya 50 orang pertama kira-kira. Datang gak? Datang dong. Atau misalnya buat yang cewek-cewek ya. Anda boleh menukarkan tas rusak saudara dengan tas ini. Saya gak tahu ini tas merek apa saudara. Pokoknya saya lihat di Google mahal aja ini. Berkin apalah gitulah. Harganya $10 juta. Tuhan Yesus tolong. Anda bisa menukarkan tas rusak apapun mereknya dengan tas ini. Jelas kita mau. Karena menurut kita ini pertukaran yang bagus banget. Exchange yang seru. Bahkan kalau saudara mau ke luar negeri, saudara pasti cari tempat money changer yang mungkin bisa menukarkan dengan baik. Setuju ya? Nah kalau dipikir-pikir orang yang jago dagang juga tahu pertukaran yang bagus itu adalah saat kita kasih sesuatu seharga yang minim, yang kecil, tapi kita bisa dapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Saudara setuju dengan statement itu? Buat kita itu pertukaran yang luar biasa. Malah kalau kita beli di online, kita udah bayar dan pas nyampe ke rumah paketnya zonk, kita pasti akan marah. Kita pasti akan komplain. Bahkan kita bisa minta refund. Kita kasih review yang jelek buat tokonya. Karena buat kita pertukarannya ini gak adil. Saya udah kasih harga sesuai dengan yang tertera. Tetapi kenapa barangnya yang nyampe kok zonk, kosong dan lain sebagainya. Kita bisa marah-marah tuh. Nah saudara, pernah gak kita kepikiran bahwa ada gak ya sesuatu dalam hidup saya yang saya kalau bisa ubah, saya pengen ubah deh. Masa lalu saya kalau saya bisa mengulang waktu, saya pengen ngulang deh. Karena buat saya, aduh saya nyesel. Saya ingin berubah, saya pengen ditukar dengan waktu yang baru. Dan di dunia ini banyak sekali orang yang sekarang hidupnya kayaknya punya beban yang sangat berat dalam hidupnya. Mungkin rasa bersalah yang terus muncul di malam hari, gak bisa tidur, anxiety terjadi. Mungkin ada rasa malu yang mengikat kita sehingga kita takut untuk ngapa-ngapain, minder. Dan mungkin ada dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan banyak orang berusaha jadi baik,
membuktikan diri ke sana sini, tapi ujung-ujungnya dia nggak menemukan kedamaian yang ada di hati, saudara. Nah, hari ini kita akan bahas suatu pertukaran yang nggak biasa. Ini pertukaran yang luar biasa, saudara, yang nggak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dan banyak hamba-hamba Tuhan bilang pertukaran ini adalah the great exchange, atau glorious exchange juga, pertukaran yang mulia. Dan bagaimana kalau kehidupan kita melihat pertukaran ini? Nextnya, terima kasih, salib. Orang pasti akan menolak salib ini mentah-mentah. Saya nggak mau ke situ. Karena melihat salib ini, saudara, itu sama seperti kita melihat penghukuman, penyiksaan, dan lain sebagainya. Hidup nggak enak, hidup nggak nyaman. Dan kita seringkali menghindari sesuatu yang nggak nyaman buat kita. Sesuatu yang menyakitkan buat kita, kita hindari itu. Tapi di kayu salib ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan cuman sekedar orang baik yang mati. Bukan cuman sekedar korban ketidakadilan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih indah. Jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sana, di salib terjadi pertukaran yang paling mulia yang pernah ada. So, Yesus menanggung setiap dosa kita, dan itu bukan menjadi milik kita sebetulnya. Itu bukan menjadi miliknya, dan bukan juga karena kesalahannya dia dihukum, dia ditinggalkan, dia dihina, dan sangat gak adil yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Dan itu sangat menyakitkan, painful. Saudara pernah gak sih ngerasain rasa sakit yang kayaknya kenapa harus aku sih Tuhan? Kok gak adil banget ya? Saudara harus menelan ketidakadilan itu. Dan itu membuat kita sakit sekali dalam hati. And it's painful. Tapi kita akan melihat hari ini tentang pertukaran yang mulia ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami painful ini. Kita akan lihat price-nya seperti apa. Agony-nya kayak apa. Dan dia adalah pribadi yang tidak berdosa, innocent. Dan tidak ada yang tersisa dari dia, nothing left. Supaya kita mendapatkan our freedom. Karena unconditional love-nya Tuhan. Pertukaran salib ini, saya berdoa ketika kita melihat ini, hidup kita diubahkan. Hidup kita mau berubah. Yang mau katakan? Langsung kita buka ya saudara ya, 2 Korintus pasal 5, ayat 17 sampai 20. Saya akan dengan cepat aja, saya mau membagikan sedikit konteks sama saudara. Base-nya, fondasinya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah saudara, kalau saudara baca dari ayat 14 dari teks ini, saudara akan melihat bahwa Paulus sedang menjelaskan tentang pelayanan rekonsiliasi. Makanya kalau saudara lihat kita didamaikan dengan Allah. Kenapa perlu didamaikan dengan Allah? Karena kita ini dulu musuhnya Allah karena dosa saudara. Dan kita perlu jadi ciptaan baru. Kenapa? Karena ciptaan lamanya. Yang lama itu, hidup lama kita tuh udah hancur, berantakan, rusak, gak berharga. Itu sebabnya kita perlu menjadi ciptaan baru, dan ciptaan baru itu kita bisa melihat sudah datang yang hanya ada di dalam Kristus. Katakan dalam Kristus saudara. Dan semuanya ini dari Allah, semua pemberian Allah. Dan lewat perantaraan Kristus saja didamaikan. Dan ayat 19 jelas di situ saudara, bahwa kita melihat kita perlu didamaikan. Saudara bisa kebayang gak sih jadi musuhnya Tuhan kayak gimana? Kalau ada misalnya beyond combat, saudara suruh lawan
McGregor mau nggak? Lawan siapalah? Mikir saudara. Lawan Tyson aja yang udah cukup berumur juga kita, waduh nggak mungkin bisa menang Apalagi lawan Tuhan, aduh nggak bisa. Nggak bisa apa-apa kita saudara. Kalau musuhnya udah Tuhan. Tapi justru kita bisa melihat di sini ada pertukaran yang luar biasa. Ayat 21-nya ini adalah inti dari pertukaran itu. Nextnya, terima kasih. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa saudara? Dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat 21 ini puncaknya saudara. Ini sebuah pernyataan yang disebut dengan pertukaran. Dan di sini jelas saudara. Dan yang menarik adalah ada satu kata di situ saudara yang bilang dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Artinya secara aktif Allah menjadikan Kristus berdosa karena dosa-dosa dunia. Dan ini adalah realita yang gak enak dilihat saudara. Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa gara-gara kita. Tetapi dalam satu ayat yang sama tertulis seperti ini, dalam dia justru kita dibenarkan oleh Allah. Yang terjadi dalam pertukaran ini adalah, nextnya terima kasih, hamba Tuhan bilang seperti ini, namanya John Stott. Salib adalah tempat di mana keadilan dan kasih bertemu. Di mana murka Allah dan belas kasihannya berpelukan. Nanti kita akan ngelihat apa aja yang kita akan belajar sama-sama di sini. Ada 4 hal yang saya akan bagikan hari ini. 4 hal itu adalah, yang pertama apa yang Yesus bawa ke salib. Yang kedua apa yang kita terima. Yang ketiga kenapa itu disebut pertukaran yang mulia. Dan yang keempat terakhir, apa respon kita. 4 hal saudara, cukup 4. Tapi dalam 4 hal ada 72 ayat di dalamnya. Haleluya. Aminnya fales nih saudara ya. Enggak, dikit aja. Yang pertama, apa sih yang Yesus bawa ke salib? Nah kalau kita lihat tadi ayatnya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Lihat ayat itu saudara, kata-kata itu, tidak mengenal dosa. Nah bahasa aslinya pakai begini nih, dia tuh nggak pernah bersentuhan dengan dosa. Dia bahkan nggak pernah berkenalan sama dosa. Dia nggak pernah sohib sama dosa, nggak pernah akrab, lebih tinggi lagi ikrib sama dosa, nggak pernah. Dia nggak pernah memiliki relasi apapun dengan dosa. Inilah Yesus. Satu-satunya manusia yang berjalan di atas bumi ini dengan hati yang sempurna. Hati yang bersih. Nggak pernah bersentuhan dengan dosa. Berbeda sama kita. Kenal banget kan kita sama dosa. Halo, shalom. Bahkan kita diperbudak sama dosa. Banyak anak-anak muda bertobat proses. Berdosa ekspres kan. Karena seringkali kita tuh nyaman sama dosa. Bahkan natur kita aja berdosa saudara. Natur kita yang sesungguhnya. Kita akrab banget sama dosa. Tapi ayat ini bilang dia tidak mengenal dosa. Dia manusia sama kayak kita. Mengalami keterbatasan kita juga. Tapi Alkitab mencatat dia tidak mengenal dosa, tidak pernah berelasi dengan dosa. Tidak pernah bersentuhan dengan dosa. Berkenalan apalagi, sahabat apalagi. Yesus adalah manusia yang kudus, bersih. Tapi dibuat Allah menjadi dosa. Karena siapa saudara? Karena kita. Karena kesalahan kita. Saudara bisa lihat ini. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang terang jadi kegelapan saudara. Dia yang kudus
Saudara bisa lihat itu. Tuhan kita kudus, tapi dosa menajiskan dia. Dia yang harusnya jadi hakim, tapi dia malah dihakimi oleh manusia. Harusnya dia yang menghakimi, saudara. Tapi justru hakim yang agung malah dihakimi sama manusia. Sama orang-orang yang akan dia hakimi, saudara. Dia bawa dosa-dosa kita ke salib itu. Ini adalah saya rasa ini sebuah paradoks yang sangat besar, saudara. Coba kita lihat berikutnya, saudara. Yesaya 53 ayat 4-6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara bisa lihat itu? Kata-kata yang saya bold, penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, pemberontakan kita, kejahatan kita mendatangkan ganjaran buat dia, kejahatan saudara dan saya. Bahkan Nabi Yesaya melihat dalam penglihatan apa yang akan terjadi. Dan itu semua terjadi, saudara, digenapi. Inilah yang terjadi di kayu salib, saudara. Seluruh dosa dilimpahkan kepada Tuhan. Pemberontakan kita, kesombongan kita, keacuhan kita, ego kita, keterikatan kita sama dosa dilimpahkan ke Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang menanggungnya. Dia enggak melarikan diri. Tapi dia tanggung dan dia pikul setiap dosa dan kesalahan kita. Dia bawa itu ke kayu salib. Saudara harus melihat pertukaran seperti apa sih yang terjadi. Itu yang Tuhan bawa ke salib. Lalu setelah Tuhan bawa itu ke salib, kita terima apa? Ini yang kedua, saudara. Apa sih yang kita terima? Yang kita terima, supaya dalam dia, itu ada kata-kata ini, saudara, apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Yang kita terima adalah kebenaran Allah. Artinya adalah kita itu dikenakan kebenaran Allah. Kita menerima kebenarannya, bukan kebenaran kita sendiri. Karena Tuhan menanggung dosa-dosa kita, Allah melihat Yesus di dalam kita. Makanya kita dianggap benar, saudara. Dan saya percaya ini bukan hanya sekedar pengampunan aja, saudara. Ini adalah penghapusan dosa. Setiap catatan-catatan dosa yang kita terima, kita diampuni, diberikan catatan yang baru. Di sini kita bisa melihat ada dua pertukaran di sini. Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, tapi kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Waktu kita menyatu dengan Kristus, kematian yang harusnya menjadi kematian kita, itu menjadi kematian Kristus. Tapi jangan lupa, kebangkitannya Tuhan, itu akan menjadi kebangkitan kita juga. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong, saudara. Saya rasa, saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita di sini. Yang kita terima ini. Ada dua perbedaan yang besar antara hutang yang dilunaskan sama mendapatkan kekayaan yang besar, saudara. Dalam pertukaran yang tadi sebelumnya, dia bukan hanya menghapus dosa kita, saudara. Tapi dia berikan kepada kita kekayaan rohani milik anaknya. Kita bukan hanya bebas dari hukuman,
tapi kita juga diterima sebagai anak-anak Allah. Dan itu adalah anugerah, saudara. Dan ini bukan tentang apa yang kita sudah lakukan sama Tuhan, ini tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Ada amin? Ini tentang apa yang Kristus lakukan buat saudara dan saya. Kita orang berdosa, si berdosa ini diampuni sama Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa pertukaran ini begitu mulia? Karena ini adalah pertukaran yang enggak seimbang, saudara. Semua karena kasih karunia Allah. Biasanya kalau kita tukar sesuatu ya saudara ya, kurang lebih ya ada seimbang-seimbang lah. Sekarang lagi zaman buka kartu Pokemon tuh ya, brewek ya namanya ya. Wah, kalau dia punya 2, dia pengen tuker kartu yang ya nilainya sama lah. Kurang lebih seimbang gitu loh. Adil antara dua pihak. Kamu dapat yang rare, aku dapat yang rare. Tapi justru kalau kita lihat salib, ini kebalikannya saudara. Ini pertukaran yang paling gak adil yang pernah terjadi di dunia. Yang pernah ada. Dan indahnya Tuhan mau lagi. Inilah indahnya kebaikan Tuhan saudara. Kita kasih dosa kita, tapi kita terima kebenaran dari Dia. Rasa malu kita, justru kita menerima kemuliaannya. Kematian kita, justru kita terima hidup dari Dia. Gak ada pertukaran yang lebih gak adil dari ini saudara. Dan pertukarannya kenapa begitu gak adil saudara? Karena ini gak bisa dibandingkan saudara. Saya menemukan satu artikel. Dan artikel itu kalau saudara di rumah saudara baca deh. Artikelnya namanya On a Physical Death of Jesus Christ. Jadi latar belakangnya saya baca ini. Latar belakangnya adalah, jadi ada beberapa orang, ada dokter spesialis anatomi patologi dari Amerika, dan juga ada teolog, ada ilustrator medis. Mereka membuat analisa ini tentang siksaan kayu salib. Apa sih sebenarnya yang Yesus alami di kayu salib? Mereka buat analisa ini saudara. Mereka buat artikel ini supaya bisa dilihat secara ilmu kedokteran itu seperti apa sih. Apa sih yang Yesus alami? Dan waktu kita melihat ini, kita akan melihat kesungguhan hati Tuhan Yesus untuk menukarkan hidupnya demi saudara dan saya. Ini gambarnya. Gambarnya agak frontal saudara. Gak kelihatan tengahnya ya? Oh di situ ada kelihatan tengahnya. Nah saudara, ini yang terjadi di kayu salib saudara. Di artikel itu digambarkan cambuk yang dipakai oleh orang Romawi itu namanya flagrum saudara. Flagrum itu saudara, pegangannya kayu, tali-tali kulit yang panjang, dan di situ ada potongan-potongan tulang domba, dan juga ada bola-bola besi. Flagrum itu dirancang untuk ketika dicambuk, maka cabang-cabangnya itu akan mengambil daging yang sangat dalam di situ. Sehingga pasti akan kecabik, dan caranya juga seperti itu saudara. Saudara bisa lihat itu. Saudara kalau mau baca boleh nanti di rumah, cari di Google. On a Physical Death of Jesus Christ. Dan sorry to say, Tuhan Yesus harus memegang kayu gitu saudara. Dan tangannya dibawa ke atas gini. Kenapa saudara? Karena ketika tangannya dibawa ke atas begitu, kulitnya akan semakin stretch saudara. Sehingga ketika kulitnya stretch, ketika dipukulkan dan dicambukkan flagrum itu, saudara bisa bayangkan betapa dagingnya akan tercabik-cabik sama flagrum itu saudara. Dan bahkan dokter itu bilang semuanya kena sampai belakang. Dan saya percaya, ini di artikel itu, mereka melihat bahwa di belakangnya tubuh Tuhan Yesus hancur. Tidak ada kulit yang tersisa ketika
cambuk di situ, saudara. Itu urutannya tuh ke situ, jebret, jebret, jebret. Dan saudara bisa bayangkan ketika tubuhnya hancur, dia harus membawa kayu salibnya sendiri kan. Dan kayu salib itu saudara, itu tuh bukan kayu yang baru saudara. Itu kayu lama yang sering dipakai untuk penghukuman. Jadi kayunya penuh dengan, nggak kayak pelituran gitu saudara, nggak halus, rusak berantakan. Jadi mungkin ada kayu-kayu yang tajam yang ada di salib itu. Saudara bisa bayangkan kalau ketika Tuhan Yesus kena kayu yang tajam dan kena ke belakangnya, itu sangat menyakitkan, painful saudara. Kita kena cucuk kayu kecil aja, sakit ya saudara ya. Aduh ke dokter saudara. Dikupas pakai peniti biasanya tuh. Pakai peniti aja kita takut, karena penitinya dibakar dulu. Aduh sakit, aduh tajam. Saudara bisa bayangkan apa yang Tuhan Yesus alami saat itu. Dan itu dari atas sampai bawah saudara. Saudara bisa bayangkan ketika dia harus bersender pada kayu yang kasar. Dan lukanya kena sama kayu yang kasar itu saudara. Ini yang terjadi saudara. Dan saudara lihat gambar kedua ini. Dokter-dokter itu coba menganalisa pernapasan saat penyaliban. Dan ternyata saudara, mereka bilang bahwa salib adalah penghukuman yang paling sadis yang pernah dibuat. Karena saat itu orang gak pernah bisa akan pingsan karena sakitnya. Biasanya orang kalau sakit banget misalnya patah tangan, patah tulang, dibenerin, krak, pingsan mereka. Tapi salib dirancang, orang yang disalib gak pernah bisa pingsan. Mereka akan terus ngerasain nyeri di seluruh badan mereka. Dan yang paling berat adalah ini saudara. Ketika Tuhan Yesus disalib, itu gak ada pijakan untuk dia duduk, gak ada pijakan untuk dia berdiri, dan dia pakunya di sebelah sini saudara. Sama di kakinya, paku sekitar 18 cm, 15 cm. Dan ini yang terjadi saudara. Dia berjuang untuk setiap tarikan nafas. Karena ketika dia begini saudara, ada kemungkinan dokter-dokter dia bilang engselnya itu lepas saudara. Karena gak ada berat badan yang gak bisa dia tumpu gitu. Dan saudara, paru-parunya itu, tulangnya menghimpit paru-parunya dia. Sehingga ketika dia bernafas, dia harus, saudara kalau nafas kan kita kadang harus berdiri dulu ya saudara ya. Nah kalau disalib, ketika disalib itu dokter itu bilang kalau nafas dia harus, tapi di mana dia dapat kekuatan untuk tarik badannya untuk berdiri saudara? Lewat paku di sini saudara. Dan di kakinya dia berdiri begitu. Dan dia buang nafas. Dan itu sangat menyakitkan. Separah itu Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Posisi tubuh pasti akan seperti itu saudara. Sulit bernafas. Setiap pernafasan tuh perjuangan saudara. Setiap dia sesak nafas itu sesuatu yang perjuangan buat dia. Kita sekarang bisa bernafas dengan lega. Syukuri akan hal itu. Haleluya saudara. Tapi salib menggambarkan betapa mengerikan yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Dan ini rangkumannya saudara. Nextnya terima kasih. Saya boleh pemain musik? Boleh ke depan? Terima kasih. Pemain musik saja ya. Pemain keyboard juga gak apa-apa. Thank you. Ini rangkuman apa yang dialami Tuhan Yesus. Ketika dia mau mengalami pertukaran itu di salib saudara. Saudara ingat dia berdoa apa? Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Di Taman Getsemani ada tekanan emosional yang ekstrim.
yang menurut artikel ini memungkinkan terjadinya hematidrosis. Saya nggak tahu, mungkin ada dokter di sini. Ketika keringat bercampur darah akibat ruptur kapiler. Keringatnya seperti darah, firman Tuhan bilang. Bahkan dia bilang, aku ini sedih banget, seperti pengen mati rasanya. Dan pencambukan brutal dengan flagrum. Luka robekan di seluruh punggung, kehilangan darah masif. Tubuh memasuki yang namanya pre-shock state. Darah tercurah, darah mengalir, nothing left from him. Semuanya hancur, saudara. Mahkota duri ditancapkan di kepalanya, luka di kulit kepala yang sangat kaya pembuluh darah. Banyak pembuluh darah di sini yang kena karena mahkota duri itu. Mahkota duri panjangnya 2-5 cm, saudara. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus dipukulkan itu ke kepalanya pakai tongkat. Bahkan bahasa Inggrisnya lebih detail lagi. They keep hitting. Artinya pukulan itu bukan cuma sekali. Pukulan itu berkali-kali ke kepala Tuhan Yesus sampai dia punya pembuluh darah mungkin tertusuk di duri-duri itu. Bahkan perjalanan ke Golgota, tubuh yang sudah sangat lemah dipaksa memikul palang kayu. Kalau kita jatuh kita bisa begini, saudara. Tapi ketika dia diikatkan kepada kayu itu, banyak ahli sejarah yang bilang ketika salib itu ada, itu seperti diikatkan ke kedua tangannya, saudara. Sehingga kalau jatuh, nahannya pakai muka, saudara. Wow. Kalau itu sungguh terjadi, itu yang Tuhan Yesus alami untuk mendapatkan kita. Penyaliban, tubuh tergantung selama berjam-jam, setiap nafas adalah pertempuran melawan gravitasi dan rasa sakit. Dia harus tarik nafas. Saudara bisa bayangin itu? Kematian. Dan dari kombinasi pendarahan, syok pendarahan, dan mati lemas karena otot pernafasan yang sudah tidak mampu bekerja. Dan terakhir, tikaman tombak. Artikel ini bilang aliran darah dan air yang keluar kemungkinan besar berasal dari penusukan rongga dada yang menembus jantung atau atrium kanan yang sudah terisi cairan perikardium. Ini dokter yang menganalisa, saudara. Dan ternyata salib itu separah itu, saudara. Separah itu. Untuk apa? Untuk siapa dia tukarkan sampai mengalami siksaan yang begitu berat, siksaan yang begitu besar, salib yang begitu kejam. Dia tukerin sama apa sih? Dia tukerin sama ini nih, nextnya. Kita yang masih addiction. Drugs, free sex, watching porn, ngomong jorok, masih suka bergosip. Bahkan ini yang paling kiri, pelayanan. Ntar dulu deh, saya masih nyaman sama diri saya. Saya gak mau datang lebih pagi, saya gak mau pulang paling akhir, saya dari jemaat aja deh. Apakah Yesus terima kenyamanan ketika dia disalib? Enggak. Tapi dia lakukan itu buat saudara, gak bisa dibandingkan cuma sekedar bangun pagi, pulang malam, capek kerja. Kalau saudara lihat siksaan itu, inilah exchange yang gak adil, saudara. Mending kalau produknya bagus yang dia tukarkan. Tapi ini kita loh, yang baca Alkitab juga kadang kalau mau. Yang kadang juga gak selalu bersama keluarga, gak selalu mengandalkan Tuhan. Yang masih hitung-hitungan sama Tuhan, yang masih suka bergosip. Yang juga males ke gereja terkadang, online aja lah. Dia tukarkan dengan orang-orang seperti kita yang penuh kekurangan. Tapi dia harus berjuang dengan nafasnya. Pakai mahkota duri. Makanya pertukaran ini dibilang pertukaran yang mulia. Karena cuman itu kasih karunia Tuhan buat kita yang kurang ini, saudara. Di sini gak ada yang lebih baik dari yang lain. Semuanya dikasihi sama Tuhan. Semuanya diampuni sama Tuhan. Semuanya modalnya sama. Tapi Yesus membayar
kita semua dengan harga yang sangat mahal. Painful. Next ya. Painful for me, but paid in full for you. The glorious exchange terjadi di kayu salib. Menarik ya. Saya waktu baca artikel itu saudara, oh Tuhan, segitunya ya. Ternyata kalau didetailin sesakit itu ya. Separah itu ya Tuhan. Tapi buat Tuhan, it's worth it. Because I love you. Bukan karena apa yang teman-teman lakukan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Buat kita, buat saudara dan saya. So apa respon kita? Yang terakhir saudara. Dari pertukaran ini, saya percaya hidup yang diubahkan karena salib. Yang pertama, terima pertukaran itu dalam hati saudara. Kita baru aja ngerayain Jumat Agung dan Paskah. Tuhan berperang ganti kita. Kematiannya membuktikan dia menang atas maut saudara. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas dia. Ini kayak seorang petinju yang sudah dinobatkan sebagai pemenang, udah diangkat, ya sudah diputuskan sebagai pemenang. Musuh masih bisa guling-gulingan di lantai, masih bisa ngancem, masih bisa awas ya nanti ya, pulang lu, ketemu ya. Nanti ya, kita tanding lagi ya. Dia mau mengancam kayak gimana pun tetap posisi dia udah kalah, gak ada yang bisa rubah itu. Kemenangan Kristus atas maut, itu juga kemenangan saudara dan saya. Halo? So kita punya kuasa untuk say no sama dosa. Ketika anxiety datang kita bilang, Tuhan engkaulah yang memegang hidupku. Tuhan engkaulah batu karangku. Tuhan engkau memperhatikan aku. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu. Kita lihat salib itu yang membuat kekuatan dalam hidup kita saudara. Haleluya. Terima. Pandang saudara. Pandang dirimu sebagai orang yang sudah menang atas dosa. Sehingga dosa mau goda-goda, dia masih bisa godain, yes. Dia masih bisa bujuk, yes. Tapi kita punya kuasa untuk say no untuk itu. Setelah kita terima, yang kedua adalah hidupi saudara. Setiap firman hidupi. Memang kadang waktu Tuhan lagi ngomong sama kita lewat firman-Nya kadang tuh gak nyaman. Tapi itu bukan menghancurkan kita. Tapi justru untuk membentuk kita menjadi serupa seperti Kristus saudara. Saya gak tahu hal-hal apa aja yang mungkin Tuhan usik dalam hidup kita. Supaya kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Benar gak Yesus masih jadi yang utama dalam hidup kita? Siapa di sini mau menghidupi firman Tuhan? Coba tolong angkat tangannya. Wow. Hidupi karya kebangkitan itu, hidupi saudara. Pandang Yesus terus. Dan yang terakhir kabarkan, beritakan, kesaksian buat keluarga, di tempat kantormu, di teman-temanmu. Kabarkan tentang kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengasihi kita segitunya. Dengan pertukaran yang gak adil itu saudara. Tapi pertukaran itu mengubahkan saudara dan saya. Kita melihat Tuhan engkau luar biasa. Sehingga kalau kita nyanyi lagu yang tadi itu You Have Been So Good. Itu udah beda lagi saudara waktu kita ngeliat kebaikan Tuhan ya. You have been so good to me, God, I can't believe. Amin. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
Kita akan ceritakan kebaikan Tuhan kemanapun kita berjalan, saudara. Kita gak bisa berhenti untuk melayani Dia, menyatakan kasih-Nya yang Dia udah berikan buat kita. Dan saya tutup dengan ini, saudara. Salib bukan hanya sejarah, tapi salib adalah realita yang mengubahkan kita dan memampukan kita untuk hidup bagi Kristus. Sampai di sini mau hidup bagi Kristus. Saudara sudah dibayar mahal harganya. Dan Tuhan Yesus alami itu semua untuk mendapatkan saudara dan saya. Menukarkan hidupnya untuk menebus dosa dan kesalahan, pelanggaran kita semua. Itu yang membuat kita berubah dari dalam. Itu yang membuat kita thank you ya God. Aku udah serusak ini tapi Tuhan mau mengampuni aku. Itu sebabnya aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau mengasihi keluargaku karena Engkau sudah mengasihi aku terlebih dahulu. Aku mau hidup excellent di kantorku karena itu aku persembahkan semuanya buat Tuhan. Seluruh aspek hidupku aku lakukan untuk Tuhan, untuk melayani Engkau. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup saya. So I will do my best to serve you, Lord. Dan saya percaya hidup kita akan diubahkan ngelihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Yuk bangkit berdiri yuk. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good, so good to me, God, I can't believe how you love me. Mari terima kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan, karena itu yang menguatkan saudara. Haleluya. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good. Bilang sama Tuhan, thank you ya Tuhan. Haleluya. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Thank you God. So good to me. How you love me. Kita berdoa yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami melihat the greatest exchange in our lives, Lord. The glorious exchange. Justru itu terjadi di dalam hidup kami. Dan kami menerima itu, Tuhan. Siapa kami sehingga Tuhan Engkau mau menukarkan hidupmu. Ganti dosa setiap kami. Engkau rela mengalami semua itu, disiksa, dihina, mengalami painful yang sangat dalam. Rasa sakit yang sangat luar biasa, tapi Engkau lakukan itu untuk mendapatkan kami. Dan inilah pertukaran yang menurut kami sangat tidak adil, Tuhan. Tapi Engkau mau, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu. Hari ini kami mau terus melangkah dengan kasih itu, dengan karya kebangkitan itu Tuhan, dengan salib Kristus. Biar lewat hidup kami banyak orang melihat kasih Tuhan yang sangat besar untuk setiap kami. Itu sebabnya kami ada di sini Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Kami mau memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Pakai hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu buat banyak orang, buat generasi ini, buat kota ini, buat bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau berikan hidup kami seluruhnya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saudara, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Tahukah saudara bahwa pertukaran yang sejati ini
membuat kita mempunyai hidup yang baru. Katakan amin. Kalau nggak ada kebenaran yang dimasukin ke dalam kita, manusia nggak pernah bisa berbuat benar. Tapi karena disalib, maka kebenaran Kristus itu dimasukin ke dalam kita. Seperti dicangkok ke dalam kita. Sehingga ini bikin kita punya hidup yang baru, yang bermakna. Kalau kita mau berbuat baik, dulu nggak ada manfaatnya. Kita semua akan mati, kita semua akan masuk ke neraka. Tapi karena ada kebenaran Tuhan, maka saat kita berbuat benar di hidup kita sekarang, itu ada maknanya. Dan ada satu dimensi baru yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita semua. Bahwa kita menjadi anak-anak terang, kita melakukan hal-hal yang terang. Ada kehidupan baru yang Dia persiapkan di dalam diri kita. Karena pertukaran itu, what we do is meaningful. Dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru ini, itu adalah pekerjaan-pekerjaan sorga itu sendiri. Itulah yang Dia tukar buat kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Dia. Karena itu saudara, sebelum kita menutup ibadah, saya mewakili 2PM benar-benar pengen speak to your heart. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan lagi menghidupi kehidupan yang sia-sia. Tapi hidupilah kehidupan yang baru. Kehidupan yang melakukan terang, berada di dalam terangnya Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih buat Pastor Marsha, buat kebenaran yang dia telah sampaikan. Betapa besar pengorbananmu Tuhan. Sehingga kami semua yang ada di rumah Tuhan, yang selama ini berjuang untuk hidup benar, yang sedang dikuduskan di dalam Tuhan, yang pelayanan, sehingga itu membuat satu fondasi dasar, bahwa apa yang kami lakukan itu meaningful. Berkati Pastor Marsha, berkati keluarganya, berkati finansialnya, terima kasih. Dia sudah membawakan isi hatimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu berdoa biar kami semua 2PM bukan cuma jadi Kristen KTP, tapi jadi Kristen yang lewat momen Paskah ini. Kami benar sadari bahwa kami harus hidup benar. Bahwa di masa-masa seperti ini justru terang itu harus ada, harus terlihat. Kami berdoa Tuhan biar Kau jadikan Tuhan seluruh jemaat 2PM ini menjadi anak-anak terang. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan terang. Yang langkah kaki yang membawakan damai sejahtera. Dan setiap perbuatan tangan kami menjadi berkat buat orang lain. Dan kami mau mengabarkan kabar sukacita itu. Bukan buat diri kami, tapi buat semua orang di sekitar kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat saudara. Terimalah berkat. Kasih karunia. The amazing grace dari Allah Bapa. Sehingga kita bisa berkata, there is now no condemnation. Dan terimalah damai sejahtera daripada Kristus Yesus, bahwa pendamaian itu telah diselesaikan. Dan penyertaan yang sejati terus menerus sampai ke depannya ke anak cucu daripada Roh Kudus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah tangan-tanganmu. Apa yang kau pekerjakan semuanya berhasil. Amen. Diberkatilah Tuhan keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu. Terimalah berkat daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.